Yakin cara membersihkan darah haid dan nifas itu sudah benar? Yuk simak pembahasan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Peram, kembali lagi di Peram Pena Ramadan. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang haid dan nifas dalam fikih wanita. Bintang tamu kita pada hari ini adalah seorang ustazah. Khusus kita undang, khusus sekolah SLB Pelita Nusa undang untuk teman-teman semuanya. Mari kita perkenalkan diri ya, perkenalkan diri bersama Nuha di sini dan bersama dengan Ustazah Rozalina. Tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Kita ta'aruf dulu bersama dengan Ustazah Rozalina. Dipanggil Ustazah Roza atau Ustazah Lina? Kita kenalan dulu ya teman. Baik, Ustazah biasanya dipanggil Ustazah Roza atau Ustazah Lina? Ustazah Roza. Ustazah Roza. Boleh Ustazah memperkenalkan diri kepada sahabat Pena? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Pena semuanya, perkenalkan saya Ustazah Roza. Nama panjangnya dulu ya? Ya boleh Ustazah. Ya, nama lengkapnya Ustazah Rozalina. Kalau pakai gelar Haja Rozalina LC ya. Masya Allah. Saya biasa dipanggil Ustazah Roza. Kegiatannya dakwah dan juga sebagai konsultan syariah dan konsultan keluarga. Masya Allah. Ustazah, sudah memiliki berapa anak? Alhamdulillah sudah setengah lusin kurang satu. Setengah lusin kurang satu. Iya, 5 orang. 5 ya. orang, Masya Allah. Ustazah, bagaimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah Akbar. Sulit mencari sekolah kita yang Masya Allah ini, Ustazah? Alhamdulillah enggak ya, karena ya tempatnya strategis, pinggir jalan juga. Ya, alhamdulillah nggak ada pakai nyasar, cuman tadi bingung aja parkirnya di mana. Parkirnya di mana benar dan Ustazah. Sendiri Ustazah kesini tadi? Iya. Masya Allah. Baik Ustazah, kali ini materi kita tentang haid dan nifas dalam fikih wanita Ustazah. Jadi kita berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Pena di luar sana Ustazah yang mendengarkan podcast kita nih di Ramadan kita kali ini Ustazah. Kan bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah Ustazah. Jadi banyak sekali aturan khusus untuk wanita yang mendapatkan keistimewaan Ustazah. Salah satunya adalah untuk Nuha sendiri dan untuk beberapa teman sahabat Pena lainnya yaitu haid kan Ustazah. Dan untuk para ibu yaitu nifas kayak gitu. Boleh nggak Ustazah bercerita bagaimana sih atau apa sih haid dan nifas dalam fikih wanita itu sebenarnya Ustazah? Baik. Ya, tentu kita tahu ya bahwa darah-darah yang keluar dari rahim wanita itu ada 3 macam. Darah nifas, darah istihadoh, dan darah haid. Ya. Dan tentunya ini ada perbedaan ya antara ketiga jenis darah ini. Yang pertama itu darah haid, itu dalam istilah bahasa al-haid itu kan dari bahasa Arab ya. Al-haid huwa as-sail ya. Haid ada artinya secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Tapi dalam istilah syariah, haid itu adalah damul kharij min aqsa rahimil mar'ah fi amadin muayyanah. Ya. Jadi darah yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita, yang keluarnya bukan karena penyakit, bukan juga karena melahirkan, dan keluarnya itu rutin ya, secara berkala rutin. Nah, itu haid. Sedangkan istihadoh itu darah yang keluar di luar masa haid. Nah ya, atau melebihi masa haid. Itu darah istihadoh atau dikenal juga darah penyakit. Darah penyakit ya. Benar saja. Kemudian kalau darah nifas yaitu darah yang keluar
sesaat sebelum melahirkan atau saat bersamaan dengan melahirkan dan sesudah melahirkan. Nah, jadi itu darah nifas ya. Jadi sesaat sebelum melahirkan atau saat berbarengan ketika melahirkan dan sesudah melahirkan. Nah, itu darah perbedaannya. ya. Kalau batas waktu bagi wanita itu sendiri saja, perbedaan dalam fikih wanita itu haid berapa lama biasanya, atau istihadahnya berapa lama, dan nifasnya berapa lama saja? Baik, kalau haid itu paling minimal seorang wanita itu ya, kalau kita tinjau dari beberapa mazhab yang terkenal yang kita kenal, tentu ada 4 mazhab. Itu paling sedikit itu dalam mazhab Maliki sekali pancar. Satu hari. Kalau ya sekali pancar setiap bulan, sekali pancar selesai. Oh iya saja. Ada yang seperti itu. Kemudian di mazhab Syafi'i itu minimal sehari semalam. Sehari semalam. Nah, kalau mazhab Hanafi 3 hari 3 malam itu paling minimal. Itu mereka tentunya tidak berlandaskan dalil yang nas-nas yang qat'i ya, hanya lewat survei. Nah, survei. Ya, jadi paling sedikit sekali pancar dan paling lama itu 15 hari. 15 hari. Nah, 15 hari haid ya. Nah, kalau istihadoh itu nggak tentu ya, karena masing-masing beda-beda. Istihadoh itu kapan? Nah, ketika haid dikatakan paling lama 15 hari, nah lebih dari 15 hari masih mengeluarkan darah, berarti itu dikategorikan darah istihadoh. Jadi dia tetap sholat, dia tetap boleh puasa, dia tetap boleh baca Quran dan hal-hal yang boleh dilakukan oleh wanita suci. Dia kategorinya sama, dihukumkan seperti wanita suci walaupun dia mengeluarkan darah, karena itu bukan darah haid ya. Kemudian kalau nifas paling sedikit juga sama, sekali pancar. Bahkan walaupun ini kejadian langka, ada wanita yang setelah melahirkan tidak ada mengeluarkan darah sama sekali. Ada ya, bahkan dulu terjadi di zaman Rasulullah, seorang sahabiah melahirkan tanpa mengeluarkan darah ya. Bahkan juga Sayyidah Fatimah dalam riwayatnya, beliau tidak ada darah nifas. Nah, jadi tidak ada darah nifas, jadi dikenal dengan istilah wanita dzatun naqo, wanita yang bersih, tidak ada darah. Itu paling sedikit ya, tidak ada, atau ada sekali pancar, dan ada juga yang 40 hari, dan paling lama maksimal itu 60 hari. Maksimal. Ya, tapi mayoritas itu 40 di bawah itu hari. Saza. Jadi Kak Zazah, kalau darah istihadah itu tadi kita sudah boleh melakukan kegiatan seperti biasa, ibadah seperti biasa saja. Jadi kalau setiap sholat kita harus mengganti pembalut, harus ya, ada tata cara khusus. Kalau seorang mengalami istihadah, dia tetap keluar darahnya ya, walaupun itu bukan kategori haid. Nah, jadi dia harus sholat. Gimana caranya? Yang pertama, orang istihadah itu tidak boleh berwudu sebelum waktu sholat masuk. Nah, ya. Kemudian yang kedua, setelah dia berwudu, dia mesti harus langsung sholat, nggak boleh melakukan kegiatan lain dulu, misalnya nyetok telur dulu, atau jemuran dulu, atau bikin apa dulu gitu, enggak, karena kan darahnya keluar terus. Jadi setelah berwudu dia langsung sholat. Ya. Kemudian nanti ketika di dalam sholat tetap keluar darahnya, ya enggak apa-apa, sholatnya tetap sah, tapi tetap dilindungin ya, tetap pakai pembalut kalau memang darahnya banyak gitu. Tetap sah sholatnya, dan darah yang keluar juga tidak usah dipikirin ya, maksudnya itu kan memang darah penyakit ya, jadi tidak membatalkan sholat. Kemudian juga wanita istihadah dihukumkan sama seperti wanita suci lainnya ya, dia boleh selain sholat dia boleh baca Quran, dia boleh puasa di bulan Ramadan ya kan. Kemudian dia juga boleh masuk masjid, tapi aman ya, nggak ada pencemaran. Nah, mengenai batasan masuk masjid nih Saza, kan selama Ramadan ini kita kan berbondong-bondong nih Saza mencari pahala, entah itu menyiapkan berbukaan di masjid bersama dengan teman-teman atau keluarga, atau bukber nih, ada urusan atau bukber kayak gitu bersama dengan teman-teman. Kalau tidak memungkinkan untuk berada di luar, biasanya batasan itu
di area masjid untuk orang haid atau yang sedang mengalami nifas atau istihadah itu gimana Ustazah di dalam fikihnya itu? Baik, dalam hadisnya Rasul mengatakan la yadkhulu masjidi hadza al-haid wal junub. Ya, janganlah masuk ke masjidku orang yang haid dan orang yang junub. Artinya orang yang sedang berhadas besar gitu ya. Nah, jadi gimana kalau seandainya ada acara ya kan? Atau ada keperluan yang diharuskan ke ya, masjid, yang diharuskan masuk masjid. Nah, bagi yang haid dan nifas ya tidak dibenarkan memang masuk masjid kalau tidak ada keperluan. Tapi jika ada keperluan seperti misalnya ada mengambil sesuatu atau hanya lewat saja atau menghadiri acara atau pengajian atau apapun ya, kalau di bulan Ramadan kadang buka bersama juga gitu ya, dan juga mungkin dengerin ceramah, dengerin pengajian, kajian duha, kajian setelah tarawih dan sebagainya. Nah, maka tentunya dengan kondisi darurat ya, artinya ada darurat untuk cari ilmu atau apa, ada keperluan, tidak hanya sekedar untuk duduk-duduk saja misalnya, itu dipersilahkan ya, ada yang membolehkan, namun dengan syarat itu memang aman ya dari pencemaran ya, kemudian memang sebatas keperluan itu saja. Iya, seperti itu. Jadi kalau ada terasnya dan agendanya di teras ya lebih baik lagi kan, jadi aman gitu ya kan. Kalau kami sih di masjid kami untuk buka bersama itu biasanya di teras, karena kebetulan di terasnya luas gitu ya. Di teras. Jadi Nuha pernah dengar Ustazah, ada yang bilang Ustazah, ada yang bilang nggak apa-apa nih masuk masjid asal dia tidak yakin nggak itu tembus misalnya Ustazah, yakin nggak itu ada akan di lantai yang menyebabkan itu tidak suci lagi kayak gitu, nggak apa-apa masuk aja kayak gitu. Jadi Nuha sendiri kadang kayak ragu kayak bener nggak sih boleh kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita yakin nih kita udah aman gitu, cuma nanti kan kode rumahnya kita nggak tahu kan Ustazah, mana tahu nanti dia entah dari mana, entah mungkin sudah tembus di erok, terus tiba-tiba kita duduk, tiba-tiba kita nampak ada nih darahnya di erok kita, seperti itu Ustazah. Itu harusnya gimana Ustazah untuk Nuha sendiri lah Ustazah? Iya, jadi ya kita pastikan dulu aman. Iya, ya kan? bener. Ya, kalau ya haid itu kan dia bertahap ya, awalnya mungkin nggak terlalu deras, habis itu ya pas banyak-banyaknya tentu kita lebih waspada lagi, lebih hati-hati gitu dengan memakai pembalut yang sesuai ya dengan kondisi darahnya saat itu. Jadi pastikan aman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ragu, ini tadi persiapannya nggak ini nih gitu, nggak mateng nih untuk masuk masjid, ternyata pembalutnya nggak sesuai dengan kondisi kita, ya sudah kita cari aman aja gitu ya kan. Khawatir nanti najis ya kan masjidnya. Jadi pastikan aja kondisi kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke masjid. Dan masuknya juga karena ada kondisi tertentu. Karena memang benar ya teman-teman sahabat Pena, kalau sesuatu yang ragu-ragu itu lebih baik nggak usah Ustazah. Iya, dak mayuri buka ila malayuri buka katanya. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Jadi harus pasti sahabat Pena. Jadi kalau sahabat Pena mengalami situasi tersebut, yakin nih boleh masuk kata teman-teman. Tapi kalau sahabat Pena sendiri mengalami rasa ragu, mending tidak usah teman-teman, karena lebih baik kita menjaganya daripada kita menanggung resikonya gitu biasa saya, karena memang keraguan itu tidak baik. Nah, lagi nih Ustazah, kalau misalnya kita nih sebagai wanita Ustazah, atau untuk teman-teman yang sahabat Pena baru mendengarkan nih Ustazah, gimana sih Ustazah caranya untuk mencuci pembalut itu Ustazah sesuai dengan fikih wanita yang baik dan benar? Apalagi kan kalau misalnya baru pertama haid atau kurang wawasan tentang bagaimana cara mencucinya, mungkin siram aja udah bersih, masukin ke plastik dibuang, atau gimana saja menurut fikihnya yang baik dan benar? Iya, jadi memang ini urusan setiap bulannya ya perempuan. Benar. Nah, dan memang haid ini Allah takdirkan untuk supaya ya di samping itu kodrat kita ya, dan memang untuk persiapan melahirkan ya kan. Dan juga wanita mengalami haid ini tujuannya juga salah satunya supaya dia tidak
menjadi orang yang jijik gitu ya, dengan darah, dengan bahkan nanti setelah menikah dengan misalnya mohon maaf cairan suaminya gitu ya kan. Terus nanti setelah punya anak dia tidak jijik juga dengan kotoran anak-anaknya. Nah itulah kemudian Allah berikan dia hal yang seperti ini setiap bulannya ya, karena setiap bulannya dia rutin juga membersihkan kotorannya, darahnya gitu ya kan. Jadi insya Allah nanti ke depan juga dia nggak akan bakalan begitu bingung dan jijik gitu ya dengan suaminya atau dengan kotoran anaknya. Itulah diantara ya kenapa wanita itu ditakdirkan untuk mengalami haid. Nah kemudian cara membersihkannya ya tentu ini macam-macam ya. Yang jelas kita pastikan dia tidak dibuang sembarangan gitu ya, di tempat sembarangan gitu ya, dan tidak mencemari lingkungan gitu aja sih ya. Kemudian jangan lupa juga ketika membuangnya baca basmalah ya, karena mohon maaf nih kan ada makhluk lain juga ya kan di sekitar kita yang nggak kelihatan, makhluk kasat mata ya kan. Kadang kita dengar juga katanya kalau darah itu nggak ini nanti bisa dikonsumsi sama makhluk lain atau diganggu gitu. Makanya kita tadi itu dengan cara kita baca basmalah ya. Jadi boleh dibersihkan, boleh juga langsung gitu ya. Tapi intinya tadi baca basmalah. Begitu juga kita buang sampah sama. Ya, sama halnya kita buang sampah apapun itu kita jangan lupa baca basmalah. Apalagi tulang belulang ya, kita habis makan daging, apa namanya ikan, kambing, tulang-tulangnya, tulang ikan, tulang ayam apapun jangan lupa baca basmalah supaya jangan nanti dikonsumsi oleh jin gitu ya. Atau bahkan mengganggu kita gitu. Kata jinnya ini kediamanku ya, padahal kediaman kita kan. Kediaman kita. Jadi jangan dibalik ya, selama ini kita kan seolah-olah merasa kita harus permisi sama dia, padahal alam dunia ini tuh diciptain untuk kita. Kenapa kita mesti izin sama dia? Toh dia yang melanggar aturan ya masuk ke dunia kita singgah gitu. Ke sini. Iya, bahkan kita mau lewat depan pohon besar aja mesti om jin gitu. Salah ya. Mestinya cukup kita baca doa aja ya, baca doa bismillahirrahmanirrahim wala fis sama wa wasamiul alim, itu kan melindungi kita. Atau baca minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau saat keluar rumah kita baca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Nah itu semua tuh doa-doa yang insya Allah bisa melindungi kita. Jadi nggak mesti kita komunikasi dengan jin terus kita minta izin gitu ya. Ini malah jinnya ketahuan nanti. Lah saya yang nyerobot kok malah dia yang izin gitu ya. Benar. Jadi selama ini tuh kita udah keliru, udah salah kaprah. Nah termasuk juga tadi ya sampah pembalut juga sama. Yang penting jangan lupa aja untuk kita membuangnya itu baca basmalah untuk melindungi kita, rumah kita, lingkungan kita dari gangguan-gangguan makhluk astral kalau bahasa sekarang ya. Astral, ya. Goib. Goib. Itu pun berlaku untuk darah nifas dan yang lainnya saja. Iya sama. Darah nifas, darah istihadah, darah keguguran. Nah, tapi kalau keguguran itu udah berbentuk, itu mesti dikubur ya. Mesti dikubur. Dan kan walaupun nggak mesti harus sholat jenazah ya, karena kalau sebelum dia ditiupkan ruh itu kan masih gumpalan daging, gumpalan darah, maka itu hanya dikuburkan saja supaya tidak jadi konsumsi hewan juga ya kan kalau dibuang sembarangan. Jadi kalau kita misalnya kita haid saja, terus kita ada keluar atau tembus gitu kan saja bahasanya. Jadi kita mencucinya itu ya sudah cukup mencuci dengan sebagaimana ia layaknya najis kan saja. Tidak berbekas, tidak berbau seperti biasanya saja kayak gitu. Nggak harus dibuang pakainya kan saja. Oh enggak, jadi gini, kadang kita juga udah berusaha nih, mohon maaf ya di celana dalam itu kadang-kadang udah pakai pembalut pun ada juga nembusnya, ya kan? Ada sebagian yang kena juga. Nah itu gimana? Kita bersihkan, kita cuci seperti biasa pakai deterjen ya sampai hilang nodanya. Tapi kan kenyataan tuh sering juga kita udah berupaya keras tapi masih ada nodanya. Nah maka noda-noda yang sedikit itu kalau dalam bahasa fikih artinya adalah najis yang ma'fu.
Ma'fu itu Maafkan. dimaafkan. Jadi nggak mesti setiap bulan celana dalamnya dibuang atau roknya yang kena itu dibuang karena ada bekasnya. Enggak, itu kalau kita udah mengupayakan ya kan, dia masih bersisa juga, maka itu ma'fu. Sama seperti kita punya bayi nih, bayi itu kan kotorannya kuning-kuning gitu ya, udah dibersihin di popoknya, masih ada bekas-bekas. Nah itu ma'fu, ya, dimaafkan. Ya, selalu kita memang sudah mengupayakan semaksimal yang kita mampu. Jadi agama ini insya Allah tidak di luar batas kemampuan kita gitu ya. Memudahkannya Saza, benar-benar Saza. Jadi kembali lagi ke keistimewaan wanita di bulan Ramadan tadi Saza. Ya. Kalau ada yang perlu diperhatikan dalam ibadah di bulan Ramadan ini kan Saza. Jadi kita berpikirnya kalau bulan Ramadan itu harus puasa mendapatkan pahalanya kayak gitu kan Saza, harus sholat kayak gitu. Tapi kan di bulan Ramadan wanita yang istimewa ini nggak bisa puasa Saza. Jadi amalan apa saja Saza pengganti saat Nuha atau teman-teman sahabat pena di luar sana untuk mengganti bagaimana sih mendapatkan pahala di bulan Ramadan selain berpuasa ketika sedang tidak berpuasa itu Saza? Baik ya. Jadi yang tidak dibolehkan saat kita haid itu puasa, sholat, tawaf ini bagi yang umroh atau berhaji. Kemudian juga tidak boleh baca Quran, ya kan? Kemudian masuk masjid, kemudian mohon maaf tuh suami istri tidak boleh berhubungan, kemudian tidak boleh dijatuhin talak ya saat wanita haid dan nifas. Nah di Ramadan terus kita kan inginnya meraup sebanyak-banyaknya pahala. Terus apa yang bisa kita lakukan saat kita haid ataupun nifas? Satu, ya orang haid atau nifas dia tetap boleh berzikir, ya kan? Zikir pagi sore tetap dirutinkan. Kemudian dia tetap juga boleh berdoa, ya kan? Kemudian dia kan nggak bisa tuh baca Quran, jadi ganti dengan mendengarkan Al-Quran, insya Allah atau murojaah, atau murojaah hafalan, gitu kan? Atau baca tafsir boleh, baca tafsir Quran boleh. Atau sebagai pengganti karena wanita haid ini dalam tanda kutip ya lagi PMS itu kan gampang emosi, gampang sedih, mood marah, swing banget, ya, mood swing. Gitu. Jadi gimana cara menetralisirnya dengan kita banyak berzikir, kemudian berdoa, kemudian juga dengerin ceramah, ya itu juga bisa menstabilkan gitu ya. Kemudian juga baca tadi ya, baca tafsir Quran boleh. Jadi masih banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah kemudian apalagi kita kan nggak puasa nih, kita kan padahal pengen gitu dapat pahala puasanya lengkap, tapi pastilah kita minimal 7 hari gitu ya nggak puasa. Jadi gimana? Nah jadi kita ganti dengan memberi takjil. Nah, kita ngasih takjil orang itu 10 yang kita kasih 10-10-nya kita dapetin pahala puasa mereka tanpa mengurangi jatah pahala mereka itu. Masya Allah. Nah, ya maka itu momen yang bagus gitu saat kita haid, kita bikin takjil, kita bagi-bagi takjil gitu ya. Supaya kita juga tetap mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Nah kemudian kan kita juga nggak bisa sholat. Padahal nih ya gitu ya udah 10 akhir Ramadan, mana orang ngejar itu qadar, saya malah nggak sholat. Nah jadi bisa juga kita dengan berinfak atau membiayai orang-orang yang itikaf sekedar yang kita mampu ya. Itikaf itu kan butuh dana. Nah kita nih yang nggak bisa datang, yang nggak bisa itikaf, yang nggak bisa ibadah, kita sedekah untuk mereka gitu. Itu diantara juga ya sebagai pengganti. Kemudian kalau pengganti Quran dengan kita mendengarkan Quran, baca tafsir. Tafsirnya. Kalau pengganti puasa dengan kasih takjil. Kalau pengganti sholat malam dengan ibadah, pengganti itikaf kita biayai orang yang itikaf. Ya, semampunya, semampu kita. Mungkin satu orang tuh biayanya 50.000 sehari gitu ya. Kita mampunya berapa? Kita mampunya cuma 2 orang. Iya gitu. Orang alhamdulillah artinya kita juga mendapatkan pahala itu gitu ya, karena yang membiayai dengan yang melakukan itu sama pahalanya. Sama seperti orang jihad, kita nggak bisa pergi tapi kita biayai orang yang jihad, maka kita sama seperti orang berjihad gitu kan gitu. Nah jadi itulah amal-amal pengganti ya, jadi masih banyak yang insya Allah kita bisa lakukan. Nuha pernah dengar Saza, bener nggak sih Saza kalau misalnya nih Nuha anak perempuan nih kan Saza, atau Nuha sebagai seorang istri,
itu menyiapkan berbukaan untuk orang puasa itu juga Iya, pahala. itu juga tentu sama seperti orang yang ngasih takjil. Iya. Jadi seorang ibu yang masak ke keluarga, walaupun duitnya dari suami Dari gitu suami. ya. Dua-duanya dapat pahala gitu. Karena kan sekeluarga tuh yang ngasih makan mereka ya. Benar-benar. Jadi itu kemudian tambah lagi untuk tetangga, untuk misalnya sekarang tuh udah sering dilakukan program kayak takjil off the road, Iya, on the benar, road on gitu the ya. road. Kita bagi-bagi untuk Takjil orang di yang jalan. pulang kantor nggak sempat nyampe rumah udah azan. Nah itu kan mereka butuh snack, Iya. kurma. Emang lagi viral saja kalau kita misalnya buat es kayak gitu kan. Ambil nih Dibagi. Pak, ambil ya dibagiin di dibagi-bagi. jalan kayak gitu. Jadi cari pahalanya itu sebenarnya mudah kalau kita tahu ya asal Kak kita Saza. ada kemauan. Ada kemampuannya, Iya. memang benar Saza. Apalagi kalau untuk yang suka traktir temen. Nah, iya. kita- Yang penting traktirnya karena Allah ya. Iya, traktirnya karena Bukan Allah. karena ingin membanggakan gaji yang Iya, udah benar. naik misalnya. Aku lagi banyak duit nih ya, gitu kan nggak Ya boleh mau Saza. berbagi Ini ya berbagi lah dengan ya. teman, segitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat pena sedang bukber sedang bukber terus tiba-tiba saat itu qadarullahnya sahabat pena sedang haid. Jadi gimana caranya biar sahabat pena tetap dapat pahala di hari itu? Sahabat pena bisa berbagi dengan teman-teman. Iya, Caranya mentraktirnya atau Ya, tentu semampunya ya. semampunya sekedar membelikan permen untuk berbuka puasa atau Iya, membelikan kurma. walaupun kata Nabi, walaupun dengan 1 gelas air putih. Air putih. Nah, maka itu sudah mendapatkan pahala orang yang kita kasih takjil. Benar, Masya Allah sekali Saza. Jadi kan Saza, kalau misalnya kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita membaca artinya Saza. Ketika bulan Ramadan, otomatis kan kita harus membuka mushaf Al-Quran kan Saza. Iya. Nah, Nuha pernah mendengarnya. Benar nggak sih Saza kalau kita sedang haid itu tidak boleh memegang mushafnya atau bahkan memegang tulisannya saja tidak boleh Saza? Itu mitos atau fakta Saza? Benar atau nggak sih Saza? Iya, jadi benar ya, kalau hanya mushaf saja tentu kita menjaga ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh mushaf Quran itu kecuali orang-orang yang suci atau dalam keadaan bersih dari hadas kecil dan hadas besar, terutama hadas besar ya. Nah, jadi kita yang sedang haid tentu nggak boleh pegang, nggak boleh menyentuh ya, nggak boleh membawa mushaf. Tapi kalau memang darurat ingin membacanya, ingin mentadaburinya, ingin membaca tafsirnya, kita pakai yang tidak mushaf tok ya, yang ada terjemah, yang ada tafsir. Itu boleh. Atau alternatif dengan handphone. Kan ada aplikasinya. Ada aplikasi Al-Qur'annya. Gitu. Jadi kita nggak serta merta jauh tuh selama nifas, misalnya nggak ada interaksi dengan Quran sama sekali. Jadi masih boleh baca tafsirnya, masih boleh tadabur gitu ya. Tapi tidak dengan menyentuh yang mushaf tok. Tapi ada yang artinya, ada tafsir. Kalau kasusnya dia memegang ayat Al-Quran di mushafnya itu saja. Nah, jadi kalau memang mushaf tulisan ayat Al-Qur'annya ada, terjemahnya ada, tadaburnya ada. Nah, jadi nggak cuma mushaf tok, itu boleh. Boleh ya saja. Jadi kategorinya sama seperti buku tafsir gitu ya. Jadi tapi kalau memang mushaf saja tanpa ada yang lain, ayatnya iya itu yang kita sepakat ulama tidak dibenarkan. Kecuali darurat. Daruratnya misalnya mushafnya jatuh atau mesti diselamatin. Tentu kita jangan, saya kan lagi haid ya, enggak dong, harus diselamatin. Atau Quran itu berada di tumpukan buku-buku kita, sementara kita mau pindah nih atau kita mau beres-beres, tentu dia bersama dengan buku-buku yang lain tuh boleh. Ya, di saat-saat seperti itu tentu beda kondisinya. Jadi sebenarnya Islam itu sangat memudahkan kita di segala hal asal kita tahu ya Saza. Iya, banyak alternatif. Jadi nggak ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Boleh teman, asal kita tahu batasan dan ilmunya. Benar. Iya kan Saza. Kembali lagi di haid dan nifas tadi dengan cara membersihkannya Saza. Nuha baru teringat Saza. Jadi kan Nuha nih suka traveling Saza. Nah, traveling Nuha itu baik di perkotaan maupun di pedesaan. Maksudnya ngecamp gitulah Saza. Bermalam di luar.
Jadi pernah Nuha suatu saat itu Nuha camp di luar dengan menggunakan tenda pasti saza. Nuha dalam keadaan haid, tapi tidak haid yang waktu hari pertama, hari kedua tidak saza. Cuman kan masih menggunakan pembalut. Jadi Nuha sudah berusaha mencucinya dengan bersih, membungkusnya dengan kantong dan dibuang di beberapa tumpukan sampah. Tapi namanya di luar itu kan lebih banyak makhluknya kan Sazah ketimbang di lingkungan kita kayak gitu. Dan itu membuat Nuha tuh kayak boleh nggak ya di sini, boleh nggak ya di sini, atau Nuha bawa pulang aja. Jadi Nuha kalau dibawa pulang ini najis gitu, pikir Nuha. Tapi kalau nggak dibawa pulang, boleh nggak ya dibuang di sini? Tapi akhirnya Nuha buang di sana Sazah. Iya. Bagaimana itu Sazah untuk yang suka traveler Sazah? Baik ya, dimanapun sebenarnya ya, yang baik kita buang di tong sampah di rumah kita atau di lingkungan kita ataupun di alam, ya sama kita membuangnya pada tempatnya gitu ya. Kemudian jangan lupa baca basmalah. Nah, asal jangan dibuang di sungai gitu-gitu ya. Kadang-kadang kan mohon maaf ya, masyarakat kita kan ada juga memang tempat pembuangan sampahnya sungai. Di sungai, Pampers juga Saza. Iya, Pampers juga begitu. Kalau bisa ya memang kita upayakan untuk tidak. Ya. Tapi kadang kan kita nggak bisa melarang mereka. Iya benar. Nah, cuman ya intinya tadi biar nggak terganggu dengan makhluk lain atau apa, tetap baca basmalah. Ya. Nah, kenapa? Karena itu pencemaran luar biasa ya kan. Benar Sasa. Kalau bisa ya, kalau di alam terbuka itu kita menguburnya atau bagaimana caranya supaya jangan mencemari lingkungan. Tapi kalau memang di tempat sampah dan diambil secara berkala, tidak ada masalah. Nanti kan dibakar di tempat pembuangan Kalau air. bekasnya itu dibakar nggak apa-apa Sasa? Tidak masalah. Oh, yang penting kan sudah bersih. Ya bersih, dan ingat tadi buangnya baca basmalah. Tapi Kak Saza, mitos dan faktanya lagi teman-teman. Jadi Nuha nih kan banyaklah afirmasi. Banyaklah omongan dari orang tua kan Saza. Kalau misalnya meskipun dia sudah dicuci dan dibuang, kemudian dibakar, nanti terjadi penyakit. Ya, penyakit yang enggak gitu Saza. Kalau dalam aturan adat mungkin ya Saza. Jadi kayak, jangan di situ, nanti itu sampahnya dibakar. Nanti sakit ini loh kayak gitu, nanti jadinya begini loh kayak gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih Saza di fikihnya Saza? Itu mitos saja ya. Mitos saja kan Saza. Ya, kalau gangguan-gangguan itu kan kembali lagi tadi ya, kalau kita udah baca basmalah, kita berdoa dong gitu ya. Makanya itulah gunanya kita zikir pagi dan sore gitu, untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa membahayakan diri, baik dari manusia ataupun yang makhluk-makhluk yang lain kan gitu. Jadi kita nggak usah terlalu yang jadi paranoid gitu ya. Benar, akhirnya mau begini begitu jadi takut ya kan. Nah, jadi kita tetap bergantungnya, berharapnya sama Allah, tetap kita minta perlindungan ya kepada Allah, dan insya Allah kalau kita udah baca doa, zikir-zikir, ya insya Allah Allah melindungi kita. Cuman kadang kan orang tua nanti kalau ada gangguan jin lah atau nanti ada yang jahat sama kita, kembali lagi tadi ya, itu di luar ini kita. Yang jelas kita udah ikhtiar dengan doa, dengan zikir gitu ya, dan baca basmalah kita membuangnya. Kemudian juga kita bonding saruhiyah juga. Jadi bagaimana ketahanan jiwa kita juga harus kuat supaya kita nggak gampang kena hal-hal yang seperti itu. Udah ikhtiar nih, buangnya nggak merata-rata, tapi bonding kita ke Allah kurang. Diri kita, ibadahnya dijaga, zikir doanya dijaga. Insya Allah itulah yang menjadi penyelamat kita. Berdoanya dijaga. Terus jangan paranoid, jangan suka was-was, suka cemas. Itu justru yang mudah nanti. Itu karena pikiran kita sendiri. Iya, sebenarnya itu mindset kan Saza. Benar. Kembali lagi teman-teman, mindset itu dari pribadi diri kita kan Saza. Jadi sebenarnya apa yang kita takutkan itu sebenarnya belum apa yang ada di pikiran kita aja itu. Iya benar. Belum tentu faktanya begitu gitu ya kan. Karena kita yang menciptakan sendiri. Allah itu kan memberikannya sesuai dengan prasangka hambanya Saza. Benar. Jadi kalau misalnya tetaplah berprasangka baik, tetaplah kita berpikiran positif. Insya Allah Allah jaga. Benar, amin. Insya Allah.
banyak sekali ilmu yang Nuha dapetin hari ini Sazah, bahkan yang belum pernah Nuha dengar juga sekalipun Nuha mendapatkan ilmu dari Sazah. Kesempatan yang berharga untuk teman-teman atau sahabat pena dengarkan di sela-sela kegiatan sahabat pena sore menjelang Ramadan ini atau bahkan sudah buka puasa. Jadi banyak yang dikupas tuntas. Nah, kalau teman-teman belum mendapatkan kupasan tuntas, teman-teman boleh menghubungi Ustazah Rosalina. Boleh, silakan. Atau boleh men-search di YouTube, banyak sekali pendapat-pendapat lain tentang haid dan nifas ini Ustazah ya. Jadi sebagai penutup akhir Ustazah, Nuha ada mitos dan fakta. Mungkin bisa dibilang mitos dan fakta ini ada berkaitan tentang materi tadi Ustazah. Cuman Nuha ingin tahu ini mitos atau fakta sih gitu. Pertama Ustazah, wanita yang haid atau nifas itu tidak bisa mendapatkan pahala sedikit pun di Ramadan. Mitos. Ya, tadi kita bahas. Kita ada bahas. Insya Allah masih banyak amalan lain kayak zikir, doa, mendengar Quran, mendengar ceramah. Untuk ilmu itu kan pahala juga. Ya, kita ngajar Ustazah. Kita mengajar di sekolah itu pahala juga Ustazah. Asal niatnya karena Allah. Benar. Yang kedua Ustazah, wanita yang haid atau nifas itu dianggap kehilangan keberkahan. Jadi kita kayak aku suram seperti itu, nggak ada berkahnya kayak gitu. Ya justru wanita haid dan nifas itu normal. Dan masya Allah ya, berarti dia sesuai dengan fitrahnya ya. Justru yang nggak haid itu tentu harus waspada ya, ada kelainan gitu. Harus cek secara berkala. Harus cek secara berkala. Dan ketika wanita haid itu mengalami sakit, segala macam keluhan-keluhan, kalau dia sabar, itu pahalanya luar biasa. Jadi nggak benar sama sekali kalau dikatakan wanita haid nifas itu nggak berkah. Justru dia mendatangkan kebaikan-kebaikan saat dia ridho, saat dia ikhlas menjalankan, saat dia sabar dengan rasa sakitnya gitu ya, menjalani fitrahnya sesuai dengan takdir Allah. Karena kata Sayyidah Aisyah ya, haid itu adalah sesuatu yang kata bahullah libanat Adam, ya memang sudah Allah tentukan untuk anak-anak perempuannya Adam gitu. Jadi kalau kita sabar, kita ikhlas, kita ridho menerima takdir kita, maka itu pahala luar biasa besar. Apalagi kan ada, kita dengar juga ada yang sampai cuti gara-gara sakitnya parah gitu ya ketika haid. Dulu teman juga waktu di pondok dulu ada, setiap sekolah tuh setiap bulan pasti ada izinnya. Izin haid, bukan izin melahirkan, izin karena sakit haid. Nah jadi itu luar biasa ya, sesembuhan apa sih? Sesungguhan. Ya nggak tahu apa istilah kita. Nah, itu jadi luar biasa memang pengorbanan dan juga rasa sakitnya gitu ya. Jadi kalau kita sabar, kita ikhlas dan ridho menerima itu, maka masya Allah luar biasa pahalanya ya. Kan rasa sakit itu juga penghapus dosa ya Sasa. Benar. Jadi kalau misalnya kita sakit tidak mengeluh ya sahabat, dalam garis bawah nih, sakitnya tidak mengeluh, kok aku lagi gitu, kenapa ada sakit banget kok orang enggak gitu ya. Orang enggak kayak gitu kan. Jadi kayak sakit itu kalau misalnya kita ridho, kita ikhlas, tahu kalau sakit itu adalah penghapus dosa, insya Allah itu akan menjadi keberkahan untuk kita. Jadi benar. Suram-suram banget gitu. Ya selanjutnya Saza, mitos atau fakta sih Saza, haid dan nifas itu adalah alasan untuk malas-malas beribadah. Nah, memang secara hormonal ada perubahan ya ketika kita haid atau mager nih gitu. Ya, mungkin perasaan tuh ya tadi itu ya swing ya, terus juga mageran, agak malas, kadang juga karena pengaruh ada rasa sakit ya di perut, di punggung, kepala, macam-macam rasa sakitnya. Mungkin itu yang kemudian berefek ya pada kegiatan sehari-harinya. Tapi itu tentu mesti kita lewatin ya, artinya jangan sampai kita terusin males-malesannya. Gara-gara gitu. itu jadi kayak males. Akhirnya kita nggak ngerjain apa-apa. Ya cuman baring aja ya kan.
Ya, jadi ya tetap harus kita lawan gitu ya kan, tetap melakukan kegiatan, tetap juga misalnya isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, ya, tetap positif, misalnya baca buku, tetap ikut kajian misalnya ya kan. Atau hal kecil sekalipun mendengarkan murotal, Ya, mendengarkan ceramah mendengarkan online, zikir pagi sore ya kan. Nah, itu semua tetap harus dilakukan demi menjaga kestabilan tadi ya. Ruhiyahnya tetap terjaga supaya ya jangan gampang juga nanti pikirannya itu jadi negatif atau gampang terganggu dengan gangguan-gangguan yang tanda kutip ya. Karena wanita itu saat haid apalagi nifas kan lama ya kan. Susah. Itu banyak sekali tuh yang mengalami hal-hal yang di luar nalar dia, kadang juga suka mimpi buruk, suka ada gangguan-gangguan di pikiran, kadang ya karena rasa sakit tadi itu, ditambah juga ruhiyahnya yang lemah ya kan, ibadahnya yang kurang, akhirnya ya gampang setan mempermainkan perasaannya yang kemudian lebih sampai ke mudah fisiknya itu sakit. Iya, lebih rentan terganggu gitulah dalam tanda kutip ya. Makanya kita perkuat juga ya dengan tadi zikir dan doa. Karena itu tidak menjadi alasan dan hambatan saja, apalagi saat haid kan kita juga boleh berdoa kapanpun malahan. Iya benar, ya. Apalagi sekarang sudah ada online semuanya, mempermudahkan kita tinggal tinggal scroll ya, tinggal klik mau yang mana nih gitu kan, mau suara siapa nih ya, anak Hanan Ataki atau yang mana ya, kan boleh semuanya Saza. Lagi Saza, mitos atau fakta sih Saza, kalau haid atau nifas itu dapat mengganti puasanya dengan fidyah tanpa perlu mengganti puasa atau mengkodoknya. Baik, kalau haid atau nifas itu menggantinya hanya dengan mengkodok saja. Mengkodoknya saja. Mengkodok ya, jadi tidak boleh diganti dengan fidyah. Kecuali kalau sudah numpuk utangnya. Utangnya sudah numpuk, sudah bertahun-tahun, sudah terlewat Ramadan demi Ramadan, maka dia harus mengkodok. Setelah itu ada, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i di samping dia mengkodok karena dia sudah telat membayarnya, maka ada namanya kafarat telat dengan cara menambah dengan fidyah. Jadi setelah kita kodok, misalnya nih hutang saya udah 30 nih, udah 3 tahun soalnya, atau udah berapa tahun, ya 30 berarti kita bayar kodoknya itu 30 kali puasa ya, berangsur-angsur dibayar. Kemudian karena telat tadi ya, ada lagi tuh ya kafarat telatnya, jadi dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Minimal 20.000 atau 30.000 sesuai dengan makan kita satu hari. Jadi 30 misalnya tadi ya, 30 puasa berarti kali 20 berarti 600.000 minimal tuh paling yang paling sedikit ya itu. Berarti satu kali makan. Jadi kalau teman-teman satu hari makan itu lebih dari 20.000. Iya, lebih banyak lebih bagus gitu. Iya. Semua kembali ke kita pahalanya. Pahalanya kembali ke kita. Mana tahu kan fidyahnya segini, terus yang lainnya dihitung pahala karena bersedekah kan Saza. Iya benar. Benar-benar. Jadi teman-teman nggak ada nih ceritanya untuk males mengganti puasa. Benar, itu wajib. Nggak boleh di skip ya, artinya ya namanya wajib ya harus dikerjakan, kalau tidak berarti berdosa. Benar. Kalau Allah meringankan untuk tidak mengganti sholat ya, tapi puasa Allah harus wajib menggantinya di bulan puasa Ramadan. Nah Saza, sebelum ke mitos dan fakta selanjutnya, Nuha pernah dengar nih Saza, dengarnya itu kalau misalnya kita punya hutang puasa di tahun lalu, misalnya Nuha punya utang tinggal 3 nih Saza, terus ini sudah mau Ramadan lagi gitu, terus Nuha belum sempat menggantinya Saza, mengkodoknya. Emang kalau tahun depannya lagi Nuha harus menggantinya 3 kali lipat saja. Misalnya kalau 6 udah 2 tahun berturut-turut tidak menggantinya, berarti 6 dikali 2 jadi 12 hari puasa gitu saja. Enggak, kalau ngikut mazhab Syafi'i enggak begitu. Jadi dia tetap misalnya 6 ya tetap 6, cuman ditambah dengan fidyah karena telat membayar tadi. Ya. Uang kelalaian. Iya, itu pun ya bagi yang memang sanggup ya, tapi kalau yang enggak
kodoknya dulu, nanti fidyah ini boleh diangsur ya kalau memang nggak sanggup langsung 600.000 atau bahkan mungkin lebih lagi karena banyaknya puasa yang belum dia bayar, mungkin ada 50 kali 20 kan lumayan 1 juta gitu ya kan. Maka itu boleh diangsur, dicicil lah untuk bayarnya. Nggak harus hari itu, mungkin per minggu diangsur terus, tapi dicatat ya, karena itu hutang kita, hutang harus dibayar, jangan sampai kita meninggal hutangnya masih ada. Kalau masih ada gimana? Harus dibayarkan oleh ahli waris. Ini hutangnya sama Allah langsung nih? Iya, sama Allah. Jadi sama hutang sama manusia, sama Allah sama ya. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah juga wajib untuk dibayar kata Nabi ya. Jadi hutang puasa wajib dibayar. Kalau udah keburu meninggal, kita kasih tahu ahli keturunan kita, ahli waris kita gitu untuk menggantikan atas nama kita. Nah teman-teman, nih mitos dan fakta selanjutnya sahabat pena, bener nggak sih haid dan puasa itu atau haid dan puasa, haid dan nifas itu pada saat bulan Ramadan tidak boleh ikut dalam kegiatan selama Ramadan, kegiatan sosial selama Ramadan saja? Enggak ya, enggak benar ya. Artinya kalau ya apapun kegiatan positif ya silahkan ya. Tapi kalau yang masuk masjid tentu kita lihat kondisinya ya kan. Kalau seandainya aman silahkan dan memang ada darurat masuknya ya. Tidak hanya sekedar untuk duduk-duduk aja ya silahkan, tapi aman untuk masjidnya jangan sampai tercemar gitu. Jadi mau kegiatan apapun silahkan, mau kegiatan misalnya ada apa namanya penggalangan dana untuk Palestina misalnya, atau untuk kita berbagi takjil gitu ya kan, atau kita menyiapkan kebutuhan orang iktikaf atau buka bersama di lingkungan, silahkan kita ikut juga. Dan kalau kita nggak puasa nih, orang makan berbuka, setidaknya kita ada infak gitu ya untuk membiayai buka bersamanya, sehingga kita juga dapatkan pahala ya, pahala orang yang berpuasa gitu. Jadi kalau misalnya kita berkegiatan sosial nih Sazah di lingkungan kita, terus kita berpartisipasi, untung ada Nuha nih yang nggak puasa, mencicipi gitu kan Sazah, itu kita enak aja mencicipi tanpa kayak ini malu kayak gitu atau gimana Sazah? Baik ya, kalau ya mencicipi tentu di tempat yang khusus ya, nggak pula kita harus pamer kemana-mana gitu. Nampak bocah yang lagi nampak bocil. Tentu kita menjaga ya, jangan sampai juga ada yang ngiler gitu ya kan. Karena kita kita jaga perasaan orang yang sedang berpuasa itu ya, artinya menghormati orang yang berpuasa. Apalagi di situ ada anak-anak ya kan, yang baru belajar puasa, jangan-jangan dia malah jadi ngiler gara-gara kita kan. Itu tentu kita harus jaga juga ya kan. Nah, itu adab lagi ya. Boleh Sazah. Tapi kalau kita puasa nih Sazah, kita masak di dapur, mencicipi Sazah. Nah, mencicipi asal tidak ditelan, ya di ujung lidah aja terus diludahin. Boleh. Tapi kan itu terasa Sazah. Iya, di ujung lidah itu udah ada rasa, cuman nggak masuk. Dia yang membatalkan itu yang masuk ditelan Sazah. Yang ditelan, yang masuk ke tenggorokan itu yang membatalkan puasa. Jadi kayak makruh gitu Sazah, kayak kita bergosok gigi. Gosok gigi, nyicip makanan asal tidak ada yang masuk ketelan. Kalau gosok gigi sebaiknya di pagi hari ya, kalau udah siang ke atas itu nggak usah lagi, karena kadang-kadang ini nanti takut bau mulutnya. Justru bau mulut yang berubah karena puasa itu lebih Allah cintai ya kan, daripada bau wangi kasturi ya. La khalufa fam nisa'im khairun wa ahabbu ilallah min rihil misk, kan itu dalam hadis bahwa perubahan bau mulut orang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah dari bau minyak kasturi. Jadi nggak usah kita hilang-hilangin baunya ya, memang normal orang puasa itu kan bau mulutnya berubah, itu biasa. Jadi nggak usah kita sikat gigi setiap saat gitu ya. Kalau bisa sih pagi aja ya, khawatir. Apalagi sikat giginya kan pakai yang ada rasa-rasanya atau air matang ya kan. Pula ya kan. Sekali ditelan ke rasanya kan nggak tahu orang. Allah tahu ya kan. Allah tahu ya kan, cuma kita dan Allah lah yang tahu. Baik Sazah, untuk terakhir nih Sazah sebelum kita closing, apa pesan dan nasihat untuk wanita di luar sana Sazah, termasuk Nuha, agar mereka tetap menjaga ibadah selama bulan Ramadan saat haid dan nifas? Ya, pesannya ingat Ramadan itu hanya sekali setahun dan waktunya hanya 30 hari.
Jadi walaupun kita sedang haid, jangan sia-siakan waktu kita, tetap digunakan untuk hal positif. Ya tetaplah melakukan ibadah yang masih boleh dilakukan selain sholat dan puasa aja ya kan yang nggak boleh. Bener. Jadi yang lain-lain masih boleh, zikir, doa ya kan, baca tafsir Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran dengan memegang handphone misalnya ya, itu masih boleh. Dengerin ceramah itu kan, majelis ilmu ya, itu tetap harus kita lakukan ya, sehingga nggak ada waktu yang tersia ya, karena semua itu juga berpahala ya di bulan Ramadan. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu, karena kita juga wallahu a'lam tahun Ramadan berikutnya apakah masih hidup sampai apa enggak ya, kayak gitu kan Zaza. Sekarang pun ya kita harus berbanyak juga doa yang benar Zaza, diberikan kesehatan dan umur panjang bisa full Ramadan. Amin. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman untuk tidak mencari pahala di bulan Ramadan, apalagi yang katanya keistimewaan itu disalahgunakan ya Zaza. Kan lagi istimewa kayak gitu kan, pahalanya ngalir aja kalau nggak dicari. Kalau pahalanya nggak dicari ya nggak akan dapat pahalanya itu gitu kan. Karena semuanya itu teman-teman, semuanya itu berpahala asal bersifat positif karena Allah Ta'ala ikhlas ya Zaza. Jadi kalau memang misalnya teman-teman sudah membantu masak nih misalnya, sudah membantu buat takjil dan yang lain sebagainya, terus tiba-tiba teman-teman nggak ikhlas, biar dapat pahala terus nanti dapat pujian, jadinya nggak ikhlas jatuhnya kayak gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu ya Zaza, ya hati masing-masing ya. Itu yang jelas setiap kita berbuat sesuatu luruskan dulu niatnya nih ya kan. Kan semua karena Allah, insya Allah semuanya ada balasan dari Allah. Tapi kalaupun banyak yang kita lakukan tapi tidak karena Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Iya benar Zaza. Jadi semuanya itu karena Allah, sahabat. Baik Zaza, terima kasih Zaza pertemuan kita pada hari ini, pada Ramadan kali ini. Semoga kita terus diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk Ramadan selanjutnya. Semoga puasa kita kali ini sahabat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kalau sahabat punya pertanyaan apapun itu dan ingin berbagi cerita atau wawasan kepada kita semua, sahabat boleh tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like-nya dulu dan subscribe-nya juga untuk channel SLB Pelita Nisa. Terima kasih Zaza, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan terus menjaga diri agar mendapatkan pahala itu mudah, apapun itu mudah, semua dan tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih kepada teman-teman sahabat Pena. Kita tutup dengan Nuha di sini dan Ustazah Roza. Bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama dengan Param Pena Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.